Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu adyana al-kafarati wa talibin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Cilodong beserta secamnya dan seluruh jajarannya, kemudian dari Kapolsek atau yang mewakili Intramil yang mewakili juga Bapak Sekretaris Permanen SD sebagai sekretaris di MUI Kota Depok, kemudian Ibu Dr. Ida MSI yang alhamdulillah beliau bisa hadir walaupun saya yakin beliau banyak kesibukan ya, terutama sedang menyusun buku yang kaitan dengan Islam Wasatiyah yang penulisnya ada 4 doktor wanita di MUI Kota Depok. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tentunya yang saya hormati MUI dari Kecamatan Cilodong, pengurus MUI dari kelurahan-kelurahan Kecamatan Cilodong yang alhamdulillah baru saja dilantik dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mungkin tamu-tamu undangan yang lain yang saya tidak hafal tamu undangannya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin hadirat, para kiai, bunyai, ustaz dan ustazah yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ikut menghadiri pelantikan pengukuhan MUI, kepengurusan MUI ya kelurahan Kecamatan Cilodong. Setelah kemarin kami juga mengukuhkan melantik MUI ke Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limok, dan alhamdulillah pada hari ini MUI kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cilodong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ulama-ulama yang alhamdulillah bersinergi dengan umarok kita. Kenapa kita sebagai ulama ini harus bersyukur kepada Allah? Ya, karena jelas bahwa derajat ya para ulama ini telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika saya jalan-jalan di Tanah Suci sebelum Covid ini, ya, di toko kitab yang ada di Mekah Al-Mukarramah, saya mampir dan ya menemukan sebuah kitab yang judulnya Manzilatul Ulama. Jadi judulnya kitab sangat ringkas, yakni Manzilatul Ulama, yang artinya kedudukan ulama. Dalam kitab itu dikupas secara mendalam berkenaan dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran, hadis Nabi, asar sahabat, bahkan aqwal para ulama itu sendiri. Di dalam kitab itu di antara ayat Al-Quran yang dikemukakan adalah firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. Di situ ada penggalan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguh hanyalah yang ada rasa khasyah kepada Allah. Di mana kata-kata innama menurut ahli balaghah, menurut ahli sastra bahasa Arab, ya, di dalam kitab namanya Johar Maknun yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, dan alhamdulillah saya ketika mondok itu hatam, bahkan syarahnya juga hatam, namanya Uqudul Juman yang dikarang oleh Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Dikatakan bahwa innama itu adalah adatun min adawatil hasr, yakni ada kata yang membatasi, sehingga biasanya diterjemahkan dengan hanyalah, dibatasi bahwa orang yang ada rasa khasyah kepada Allah, ada rasa takut, bahkan disertai kagum kepada Allah, min ibadihi, dari sekian hamba-hambanya itu, al ulama adalah ulama, pakar-pakar tafsir Al-Quran. Khususnya kita baca dalam tafsir As-Sawi karya Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki, seorang pakar tafsir dari Mesir, lahir dari Mesir tapi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini sungguh merupakan sanjungan sangat tinggi kepada para ulama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu mulia, sehingga seolah-olah di dunia ini tidak ada manusia yang ada rasa khasyah kepada Allah dari sekian hambanya kecuali ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam wudu itu dikemukakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, ada penggalan hadis, yakni al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kita bersyukur kepada Allah sebagai ulama yang mendapatkan warisan dari para nabi, bukan dapat warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Karena kalau hanya dapat warisan dari Muhammad berarti menggunakan kata mufrad atau singular, ya, tunggal, al ulama warasatun nabi. Tapi dalam teks hadisnya kita bisa lihat dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, karya Imam Abu Dawud As-Sijistani, atau saya punya dua juga syarahnya selain punya matannya, hadis Sunan Abu Dawud yang 2 jilid 4 juz itu. Ada dua syarahnya yang saya miliki. Yang pertama Badlul Majhud 10 jilid, dan yang kedua kitabnya Aunul Ma'bud, ya, 10 jilid juga. Itu kalau kita baca teks hadisnya langsung menggunakan kata jama' atau plural, yakni ulama warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Berarti para ulama ini adalah manusia-manusia pilihan Allah yang mendapatkan ya warisan-warisan dari mulai zaman ya Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Hud, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam buku Manzilatul Ulama itu dikemukakan juga asar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menyatakan man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu. Barang siapa yang melecehkan kepada ulama, merendahkan kepada ulama, maka sungguh akan hilang kebahagiaan di akhiratnya, yakni akan seperti api neraka. Nauzubillah min. Ini semuanya adalah sebagai adillah qat'iyah, dalil-dalil yang pasti, yang jelas dan nyata tentang begitu mulianya para ulama. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan istiqomah dalam keulamaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat, para kiai, para ustazah yang saya hormati, selanjutnya untuk supaya kita nambah terus ya wawasan keulamaan kita,
tentu terutama ulama keulamaan MUI dari kelurahan ini tentu jangan merasa puas ya dengan ilmu yang ada, jangan merasa qanaah dengan ilmu yang ada sehingga akhirnya tidak mau untuk belajar lagi karena merasa oh saya sudah dipanggil ulama ya, panggil kiai tingkat kelurahan ya, sehingga nggak mau belajar lagi. Ini saya kira jangan seperti itu. Di dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya, nama bapak, nama kakek sama, Muhammad bin Muhammad, terkenal dengan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Di dalam kitabnya bab ilmu kita baca bahwa man zanna annahu qad alima faqad jahila. Barang siapa yang menyangka, mengira dirinya sudah jadi alim, maka sungguh dia itu orang bodoh. Artinya kita tidak boleh sebagai katakanlah sudah punya titel kiai ya, tidak mau belajar lagi ya, walaupun sudah doktor misalnya, tidak mau belajar lagi, tapi harus kita terus belajar. Kenapa? Karena tentu banyak sekali kita ini masih kekurangan dalam masalah ya ilmu keagamaan ya. Saya sendiri terus terang aja, walaupun dihitung-hitung lebih 50 tahun saya belajar ilmu agama, dan kalau satu hari saja saya tidak baca kitab dan tidak nulis karya ilmiah, itu bagi saya musibah. Karena ada satu hari yang ilmu itu enggak masuk ya. Tapi saya merasa masih banyak sekali kekurangan dalam masalah keilmuan. Nah, untuk itu Bapak dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ya kaitan dengan keilmuan kita, Majelis Ulama Indonesia Kota Depok setiap hari Senin ya. Jadi selain ada pengajian ulama umaro, biasanya Pak Camat kita kalau belum ya Covid kemarin itu biasanya 2 bulan sekali ya, kita adakan pengajian ulama umaro untuk menambah wawasan keilmuan kita, baik dari pihak keulamaannya, dari umarohnya. Kadang-kadang kita cukup dengan yang ada di Pemda, atau kadang-kadang kita ya manggil ya dari provinsi atau dari pusat untuk menjelaskan masalah-masalah keagamaan kita. Namun di MUI Kota Depok juga setiap hari Senin, sebagai informasi kepada para ulama khususnya kelurahan ya se-Kecamatan Cilodong, itu kami membuka kajian ilmu-ilmu syariah, ilmu agama. Setiap Senin waktunya jam 1 sampai jam 2 atau lebih. Yang dikajinya Senin pertama adalah tafsir, Senin yang kedua hadis, kitab hadis, yang Senin ketiga kitab tauhid, Senin keempat kitab fikih, ya, kajian fikih. Dan itu sudah berjalan lebih 10 tahun yang lalu, dan sementara ini ya yang menjadi pengasuhnya, narasumbernya saya sendiri ya, langsung memberikan kajian di hadapan jamaah dan bersifat umum, tidak diminta bayaran ya. Yang penting ikut ngaji aja, baik bapak atau ibu, yang tua yang muda, itu bisa. Tempatnya di ya ada dekat basement ya di gedung MUI Kota Depok. Di situ ya tempat pengajian. Nah, saya berharap kepada para ulama kecamatan maupun ya kelurahan yang baru dilantik ini, kalau misalnya ada senggang waktu, bahkan mudah-mudahan bisa menyisihkan ya waktu cuma 1 jam, jam 1 sampai jam 2,
ya, karena saya sendiri tiket pokoknya itu hari Senin. Jadi di MUI Kota Depok itu ada ketua umum, ada wakil ketua umum, kemudian di bawah saya itu ada 9 ketua. Karena yang 9 ketua ini membidangi komisi-komisi. Ada hukum dan fatwa, ada ekonomi syariah, ada kerukunan umat beragama, dan yang lainnya termasuk pengkajian penelitiannya. Nah, jadi dibagi-bagi waktunya setiap hari yang minimal 2 orang ketua, supaya ketika ada tamu datang ke gedung MUI jangan sampai kosong, ya. Karena MUI punya tugas, punya peran. Seingat saya, semenjak saya diberi amanah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, tepatnya dari mulai tahun 2003, yang menggantikan Bapak Kiai Haji Somad Rahman namanya, ya, dari 2003 sampai sekarang masih Ketua Umum tahun 2022, ya. Jadi udah 4 periode berturut-turut, ya. Insya Allah saya akan berhenti atau masa khidmat ini selesai tahun 2024, karena pelantikan pertama 2003 sampai 2008 terpilih lagi dalam musda itu sampai 2014 musda lagi, terpilih lagi sampai 2019 musda lagi, kumpul lagi para ulama, kurang lebih 100 ulama dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Siapa yang kira-kira pas untuk menjadi Ketua Umum MUI Kota Depok? Ternyata setelah disaring, rupanya saya lagi yang kepilih lagi, ya, untuk 2019 sampai 2024 yang akan datang. Insya Allah 2024 ini akan ada musda lagi. Mudah-mudahan dari Cilodong ada yang tampil jadi ketua umum. Insya Allah. Nah, yang saya tahu peranan Majelis Ulama MUI ini baik dari pusat sampai ke bawah, minimal ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah Khodimul Ummah, yakni pelayan umat. Dalam arti Majelis Ulama ketika ada umat masyarakat yang datang, ya, menanyakan tentang masalah-masalah agama, jangan sampai diam aja, tapi harus dijelaskan. Kalau misalnya pertanyaannya berat, tidak bisa menjawab waktu itu, jangan dipaksa, harus di pending dulu untuk nanti ditanyakan kepada MUI di tingkat kecamatan Cilodong. Kalau tingkat kecamatan juga berat, nggak bisa menjawabnya, bisa nanti ditanyakan ke MUI Kota Depok. MUI Kota Depok berat juga ke provinsi, terus ke nasional. Jadi artinya memang kalau misalnya bisa menjawabnya dan yakin dalilnya pasti dan jelas, kita sebagai ulama tidak boleh diam ketika ditanya suatu masalah agama. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan man su'il an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin nar. Artinya barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, khususnya menyangkut masalah hukum, fakatamahu itu lalu disembunyikan, tidak mau dijelaskan kepada umat, padahal tahu. Uljima yaumal qiyamah bilijamin nar, maka mulutnya kiai, mulutnya ulama tadi akan diberikan dali, bukan kayak kuda hanya dari besi, tapi minar, kendalinya dari api neraka, ya. Nauzubillah min. Kalau sudah bisa, jelaskanlah kepada mereka. Tapi kalau misalnya belum bisa menjawab, karena pertanyaan itu kan tidak semuanya gampang, tidak semuanya ringan, ya. Sebagai informasi, pertanyaan-pertanyaan dari umat ini saya sendiri sudah mencatat, ya, di
ya rumah atau di pesantren saya ada catatan khusus pertanyaan-pertanyaan umat itu. Saya hitung karena ada nomornya, tidak kurang sudah 1000 pertanyaan itu yang saya harus jawab. Dan yang sudah dijawab ini hanya berapa ratus masalah dan sudah jadi buku yang judulnya yakni Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Sudah ada yang punya? Saya punya. Sudah ya? Karena itu terbitnya tahun 2000-an yang lalu. Bahkan itu sebelum jadi Ketua Umum Majelis Ulama sudah saya tulis. Dan yang mengagetkan itu justru saya menerima surat dari Sydney, Australia, yang selain 30 surat dari provinsi yang ada di Indonesia. Ini dari Sydney, Australia datang surat ke Depok yang menyatakan bahwa Ustadz, buku Pak Ustadz yang Umat Bertanya Ulama Menjawab itu sudah menjadi salah satu kajian agama Islam di Sydney, Australia. Saya kaget, ternyata buku yang sederhana itu yang saya jawab pertanyaan dari umat ternyata sudah nyampe nyebrang ke luar negeri. Terus di situ ada tambahan, namun Pak Ustadz, kami di Sydney, Australia masih berdebat, ada 8 lagi masalah yang kami belum temukan dalil. Tolong oleh Pak Ustadz di Depok ini nanti ketika terbit lagi buku berikutnya, Umat Bertanya Jawab ini sudah 2 buku ya, masing-masing 400 halaman, kurang lebih masing-masing 100 masalah agama. Ini tolong di edisi yang akan datang supaya disisipkan, supaya kami nanti bisa ngambil manfaat di Australia ini apa yang diuraikan oleh Pak Ustadz yang ada di Depok. Ini berarti apa yang kita tulis sudah menyebar kemana-mana dan insya Allah segera terbit juga yang judulnya Dialog ya berdakwah di Amerika Serikat dan dialog agama Islam ya di negara Amerika. Karena ketika saya ceramah kurang lebih 1 bulan di Amerika, kita tulis pertanyaan-pertanyaan dari Chicago, dari Washington DC, dari New York dan yang lain-lainnya, sehingga saya hitung sudah 500 halaman saya tulis, tapi belum tamat ya, belum selesai tulisannya karena banyak hal-hal yang penting. Mudah-mudahan ini juga cepat segera diterbitkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi yang pertama Khodimul Ummah, yang kedua tugas Majelis Ulama adalah Muttahidul Ummah, pemersatu umat. Jadi kita sebagai pimpinan Majelis Ulama harus mampu bagaimana supaya umat Islam ini jangan sampai gontok-gontokan atau berantem antara satu dengan yang lain. Ingat pepatah klasik dalam bahasa Arab mengatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'fun. Orang Kulon mengatakan united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai bawah berbeda dengan Muhammadiyah atau NU dan sebagainya. Kalau organisasi Muhammadiyah atau misalnya NU atau Persis, Al-Irsyad dan yang lainnya, mungkin yang dipikirkan hanya intern NU saja. Kemudian Muhammadiyah fokus. Tapi kalau di MUI ini selama saya hampir mungkin 20 tahun ya, mungkin dari 2003 sampai sekarang ini, di MUI ini adalah merupakan perkumpulan organisasi Islam yang ada khususnya di kota Depok. Jadi ada NU-nya, Muhammadiyahnya, ada Al-Irsyadnya, ada Jamiah Wasliyahnya, ada Matlaul Anwar, ada DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia juga ada. Jadi ada yang lembek, ada yang sedang, ada yang keras, ya, macam-macam yang katakanlah nada-nada itu ada di MUI semua. Dan pimpinan Majelis Ulama harus siap merangkul semua, ya, harus siap merangkul semua dalam rangka Muttahidul Ummah, ya, pemersatu ya umat. Ini penting, ya. Bahkan kita bukan hanya dengan
intern katakanlah organisasi aja, tapi dengan pihak umaro juga kita usahakan betul-betul bisa sinergi. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua umum dengan pimpinannya dari umaro, dari mulai saya ingat zaman Pak Haji Badrul Haji ya, wali kota yang saya waktu 2003 mimpin Majelis Ulama itu, Bapak wali kotanya Bapak Badrul Kamal ya, Bapak Haji Badrul Kamal. Alhamdulillah dengan kami baik-baik lagi, hubungan harmonis. Diganti lagi dengan Bapak Dr. Insinyur Nur Maudi Ismail sampai 2 periode, alhamdulillah adem ayem aja, harmonis. Diganti lagi oleh Bapak Dr. Haji Idris Ismail ya, Idris Abdul Somad ya, MA. Alhamdulillah beliau juga baik, apalagi beliau ini ya bisa dikatakan orang dalam MUI karena sebelumnya pernah jadi sekretaris umum ya, sekretaris umum saya jadi wali kota sekarang. Jadi alhamdulillah bisa sinergi terus. Nah, maka saya harapkan kepada seluruh pengurus MUI, kalau misalnya MUI Kecamatan Cilodong ya tentu dengan Pak Camat harus sinergi dengan baik. Demikian juga MUI di kelurahan-kelurahan dengan Pak Lurahnya harus menjalin dengan baik. Dan yang ketiga, peran MUI itu adalah nasihul umaro, memberi nasihat kepada penguasa. Maksudnya kalau misalnya ada penguasa yang kurang pas kebijakan-kebijakannya, MUI tidak boleh diam saja. Ya, ada saya baca dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah karya Imam Nawawi wafat 676 Hijriah. Bahkan saya punya syarah Al-Azkarnya namanya Al-Futuhatur Robbaniyah karya Syekh Muhammad bin Alam As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari wafat 1057 Hijriah dari Mekah. Itu ada ungkapan dari seorang sufi yang bernama Imam Abu Ali Ad-Daqaq namanya, yang mengatakan bahwa man sakata anil haq bahwa syaitonun akhras. Barang siapa yang diem aja nggak mau bicara yang benar padahal ada kesempatan untuk bicara, bahwa syaitonun akhras, maka dia itu sama aja dengan setan yang bisu ya. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama ketika melihat ada kebijakan-kebijakan dari umaro yang kurang pas ya harus bicara. Namun demikian tentunya harus dengan sopan, dengan santun, tidak boleh kasar karena kita punya akhlakul ulama, akhlakul Quran. Insya Allah. Sehingga berharap mudah-mudahan MUI, kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cilodong ini mudah-mudahan ke depan menjadi lebih sinergi dan lancar juga sukses. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi kita jangan bangga dengan gelar kiai atau ulama ini ya, akan tetapi harus tawadhu dan terus bersyukur kepada Allah. Kemudian ditambah lagi dengan terus belajar. Ada riwayat dalam kitab Al-Wasaya karya Syekh Ahmad Syakir dari Mesir. Saya baca ketika ada Abu Hanifah, seorang ulama besar dari Baghdad, ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, bimanil tal ilma?" Wahai tuan guru, dengan sebab apa engkau bisa meraih ilmu yang banyak dan dalam sehingga menjadi mujtahid mutlak, yakni diakui keilmuannya oleh dunia Islam, bukan oleh orang Depok, oleh orang Indonesia saja, tapi oleh seluruh dunia. Abu Hanifah ini, Imam Hanafi, diakui keilmuan sejajar dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Beliau rupanya memberikan penjelasan hanya 2 kalimat saja. Kata beliau, kuncinya saya punya ilmu yang tinggi seperti ini, yang banyak seperti ini. Yang pertama adalah ma bakhiltu anil ifadah. Yang kedua wa mastankaftu anil istifadah. Kalau bahasa Cilodongnya mungkin kan ini orang Baghdad ya, orang Irak, orang Arab. Jadi kalau bahasa kitanya ma bakhiltu anil ifadah, saya ini tidak pelit, tidak kikir
untuk memberi faedah kepada orang. Maksudnya ketika ada orang bertanya minta penjelasan tentang suatu hal masalah agama, saya tidak pelit-pelit untuk diberikan. Ingat bahwa ilmu itu beda dengan harta. Al ilmu yazidu bil infaq, artinya ilmu akan bertambah dengan diberikan kepada orang. Maka dengan ilmu yang sudah ada kemudian diberikan penjelasan kepada orang, ini akan menjadi bertambah mantap lah. Yang kedua, kata beliau, wa mastankaftu anil istifadah, dan saya ini tidak merasa sungkan-sungkan, tidak merasa gengsi-gengsi untuk mengambil faidah dari orang. Jadi ketika saya ada hal yang kurang paham dalam fikih, dalam hadis, dalam tafsir, dalam tauhid, dalam tasawuf dan yang lain-lainnya, maka saya tidak sungkan-sungkan untuk bertanya, untuk mencari ilmu dan mengaji, ya, belajar kepada orang lain. Dan saya kira logis kalau kita sebagai ustadz, sebagai kiai, ilmu yang ada kita sebarkan, dan ilmu yang di kita belum ada kita cari, kita gali dari orang lain. Ya, saya yakin ilmu itu akan bertambah terus. Karena yang sudah ada disebarkan, yang belum ada digali, dicari. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang ada ustadz yang merasa puas, ya, ilmu yang ada malas untuk diajarkan, ilmu yang belum ada gengsi kalau ngaji lagi sama orang lain. Padahal ulama-ulama dulu begitu, yang ada disebarkan, yang belum ada cari dan kaji. Apalagi ada kesempatan di majelis ulama, kajian tafsir, kajian fikih, kajian hadis, kajian tauhid, ini tentunya sangat penting, ya. Mudah-mudahan Senin yang akan datang dari Cilodong ini bisa pada hadir, baik yang ustadznya maupun ustazahnya, kiai yang ibu nyainya, untuk sama-sama menghidupkan ilmu di majelis ulama. Insya demikian nasihat-nasihat singkat yang penting menurut saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasiran wa jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Ketua Umum MUI Kota Depok, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Zaman Emak. Mudah-mudahan nasihat, bimbingan serta arahan yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan serta motivasi serta spirit bagi kita semua, sehingga kita dapat senantiasa bersinergi antara ulama dan umarok untuk membangun Cilodong lebih khususnya, yakni maju, berbudaya dan sejahtera. Takbir. Selanjutnya yakni penutup yang akan disampaikan doa sekaligus menutup pada agenda kita pada hari ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rifai MHI. Untuk memimpin doa kepada beliau, waktu kami silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, falakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Ma'bud, ya Dzal Jalal wal Ikram. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza janban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
wala hajatan min hawaiji dunya ya laka ridho walana salahan illa qadaitaha wa yasartaha kayasir umurana wa syarah bidurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana Rabbana ya Allah atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian perkenalkan agenda acara pelantikan MUI Kelurahan Kecamatan Cilodong pada hari ini. Kami haturkan ribuan terima kasih kami atas nama MUI Kecamatan Cilodong. Yang pertama kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada MUI Kota Depok, kepada Kecamatan, Bapak Camat dan jajaran, Pak dan Ramil dan jajaran, Kapolsek dan jajaran, serta Pak Lurah dan jajaran, serta Dr. Rida dan pengurus MUI Kota yang hadir, dan tentunya kami haturkan ribuan terima kasih kepada seluruh Ustadz dan Ustazah yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kaki menuju di sini Allah akan angkat derajat dan menghapus dosa kita, amin. Informasi sebelum kami tutup kepada para ketua-ketua MUI Kelurahan sekecamatan. Informasi dari Bapak Ketua MUI Kecamatan mendapatkan salam hormat takzim dari beliau dan diharapkan untuk membuat grup di masing-masing kelurahan dan memasukkan kami, serta informasi insya Allah kita akan adakan muker waktu dan tempat serta informasi kami beritahukan selanjutnya. Demikian atas nama moderator dan MC saya selaku Sekretaris 2 MUI Kecamatan Cilodong beserta Bapak Soekardi menghaturkan ribuan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Wabil khusus saya selaku moderator apabila banyak kata yang berkurang, atas nama pribadi saya menghaturkan mohon maaf. Demikian, al-afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.